silakan. Assalamualaikum Bu Amelia. Waalaikumsalam Bu Is. Bu Amelia, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau bercerita tentang murid saya di kelas. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Amelia, sampai saat ini masih ada murid di kelas saya yang kurang lancar membaca. Jadi menurut Bu Isbana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya, Bu. Permasalahannya adanya loose learning karena dampak dari pandemi yang baru saja kita alami, nggih. Karena hal itu ada kurang lebih 15% anak di kelas saya tidak bisa membaca. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Amelia. Oh gitu, baik. Berarti Bu Is ingin mendapatkan ide pembelajaran baru ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Coba Bu Is ceritakan ide pembelajaran baru yang seperti apa sih yang Ibu maksud itu? Pembelajaran yang meningkatkan kemampuan membaca anak, Bu. Sehingga harapan saya murid-murid di kelas saya itu dapat membaca secara lancar. Jadi dari 15% yang belum lancar itu bisa mencapai 100% lancar membaca. Begitu Bu Amel. Oh, begitu ya Bu Is. Terus apa ya indikator pembelajaran Bu Is yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak? Indikatornya semua murid saya itu nanti termotivasi mempunyai keinginan untuk belajar membaca sehingga mereka dapat membaca dengan lancar. Baik, jadi indikatornya itu semua murid Bu Is termotivasi untuk belajar membaca ya? Ya, betul Bu, ya. Lalu sehubungan dengan hal tersebut, sekarang dari skala 1 sampai 10, jika skala 0 itu berarti Bu Is dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan tadi ya, dan jika di angka 0 itu berarti belum dapat mencapai tujuan, sekarang Bu Is kira-kira berada di posisi angka berapa Bu? Jika skala 10 itu Bu Is mencapai tujuan. Kalau saya perkirakan dan saya amati nih ya Bu ya, sepertinya saya berada di angka Angka berapa Bu? 6 Bu Amelia. Ya, angka 6. Ya. Seperti apa sih Bu di angka 6 itu bisa dijelaskan tidak? Di angka 6 itu kalau menurut saya begini Bu, karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan memiliki catatan. Sudah saya catat kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar membacanya. Kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya sudah melakukan pendampingan individu. Kemudian saya juga memberikan waktu khusus. Saya luangkan waktu khusus itu untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Ya. Saya juga sudah melakukan metode tutor sebaya saat pembelajaran, Bu. Jadi saya bentuk kelompok, kemudian anak yang sudah mampu membaca dengan lancar, saya minta untuk mengajari temannya yang belum lancar membaca tersebut. Namun saya belum membuat modul baca yang mempertimbangkan gaya belajar mereka dan minat dari siswa tersebut. Yang sudah saya lakukan seperti itu, Bu Amelia. Ya, sudah bagus Bu itu. Nah, sekarang kira-kira Bu Isbanah akan meningkatkan ke angka berapa dulu nih dalam beberapa minggu ke depan ini? Ya sepertinya di angka 8 lah Bu. Di angka 8 itu menurut saya sudah cukup bagus Bu Amelia. Oh iya Bu. Angka 8-nya Bu Is yang sudah bagus itu seperti apa Bu?
Saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang mengakomodir minat anak dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Wah, bagus sekali Bu Is. Itu ide yang luar biasa. Terima kasih Bu Amelia. Begitu ya Bu ya. Ya, iya, itu bagus sekali Bu. Terus apa saja yang perlu dilakukan Bu Isbana untuk menyiapkan proses pembelajaran seperti yang Ibu ceritakan tadi? Rencananya saya nanti akan mencoba membuat sebuah modul baca di mana isi di dalamnya itu sesuai dengan minat anak. Misalnya, jika anak yang suka bermain sepak bola, saya akan memberikan modul baca yang berkaitan dengan kegemaran mereka, yaitu sepak bola. Dan proses belajar membacanya akan saya variasi, Bu. Saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka, seperti media game atau kegiatan outdoor. Seperti itu, Bu, yang saya rencanakan. Wah, keren. Keren Bu, itu keren sekali. Alhamdulillah kalau begitu ya. Benar ya, Bu, kayak seperti ide seperti itu kalau menurut panjenengan gimana, Bu? Sudah cocok belum ya, Bu ya? Itu sudah baik Bu. Itu Ye. baik nanti bisa Ibu laksanakan. Eh, saya tidak terpikirkan itu Bu Malan. Nah, kapan Bu Is akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu Amelia. Rencana akan saya mulai besok, Bu. Saya Ya. akan mencari dulu referensi modul dan beberapa video yang akan digunakan sebagai media belajar membaca yang menarik. Dan saya juga akan menyesuaikan dengan catatan asesmen diagnostik yang saya lakukan kemarin, Bu Amelia. Iya Bu. Terus kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Isbanah untuk melakukan ini? Kalau menurut hemat saya akan minta bantuan Bu Vita. Karena Bu Vita kan pernah mengikuti diklat literasi kan Bu. Ya, Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Vita untuk membuat modul baca. ya. Terus kira-kira target modul ini selesai kapan ya Bu ya? Ya, saya targetkan 3 sampai 4 hari insya Allah Bu. Rencananya nanti akan saya buat 2 hari itu, saya coba susun, kemudian saya bawa ke percetakan. Jadi saya perkirakan 3 sampai 4 hari, Bu Amelia. Oh, begitu Bu. Kira-kira bagaimana kita bisa tahu progres Ibu dari obrolan kita hari ini? Eee, Begini saja Bu Amelia, kita janjian lagi yuk, nanti di awal-awal bulan depan gitu, setelah saya Oke. melakukan ini, kita ngobrol lagi gitu ya, gimana Bu? Siap, Bu. Berarti awal bulan depan ya, nanti akan ketemu lagi. Saya tidak sabar lagi mendengar hasil pembelajaran baru yang akan Bu Isbanah lakukan. Sekarang, bagaimana perasaan Bu Is setelah kita ngobrol berdua? Alhamdulillah, saya jadi lega seperti hilang semua beban di pundak saya, Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu. Sama-sama ini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk Bu Isbana dan juga untuk diri saya sendiri ya Bu ya. Amin, amin Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya untuk sharing. Iya Bu, sama-sama. Baik, kalau begitu Bu, saya pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain Oke. kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh.
Assalamualaikum Bu Isbana. Waalaikumsalam Pak Hendra. Mohon maaf Bu Is, saya mengganggu waktu panjenengan. Tidak masalah Pak Hendra. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang Begini, mau Bapak ceritakan? begini Bu Is. Saya mempunyai guru yang tidak bersedia meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru. Datang terlambat, Hmm, pulangnya minta cepat, ditunjuk diklat tidak mau berangkat, maunya ya penting mengajar, selesai, dianggap mm-mm, sudah gugur kewajibannya Bu. gitu ya. Jadi menurut Pak Hendra, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya ingin mendapatkan ide-ide untuk mengkondisikan guru-guru di sekolah saya itu termotivasi untuk tetap mau belajar. Karena tuntutan guru sekarang berbeda dengan yang dulu. Kondisi peserta didik yang kita hadapi semakin beragam dengan pengaruh lingkungan yang semakin kompleks. Maka seorang guru harus semakin kreatif dan melaksanakan pembelajaran. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Is. Baik, berarti Pak Hendra ingin mendapatkan ide bagaimana meningkatkan kompetensi guru Anda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, coba Pak Hendra ceritakan ide meningkatkan kompetensi guru yang seperti apa yang Bapak maksud. Nah, peningkatan kompetensi guru yang dilakukan di intern lembaga, Bu. Mengadakan IHT, desiminasi, membentuk kepanitiaan kegiatan sekolah, sehingga harapan saya, guru-guru di lembaga saya dapat belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang guru, Bu. Oh, begitu, Pak. Apa ya indikator pencapaian yang dapat menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru, Pak Hendra? Indikatornya semua guru di lembaga saya itu nantinya termotivasi dan mempunyai keinginan untuk belajar supaya bisa lebih kreatif dalam menjalankan proses pembelajaran. Baik. Jadi indikatornya semua guru di lembaga Pak Hendra termotivasi untuk belajar ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Lalu sehubungan dengan hal tersebut, sekarang dari skala 1 sampai 10 nih ya. Jika di skala 10 itu berarti Pak Hendra dapat mencapai tujuan seperti yang disampaikan tadi. Dan jika di angka 0 itu berarti belum dapat mencapai tujuan sama sekali, nggih kan? Nah, sekarang kira-kira berada di posisi angka berapa nih Pak Hendra? Kalau saya amati dan saya perkirakan ya, Bu, seperti berada di angka 6,5, Bu Is. Pak Hendra bisa mendeskripsikan seperti apa sih pada angka 6,5 itu? Di angka 6,5 itu menurut saya, karena saya sebagai kepala sekolah sudah melakukan teguran dan mengingatkan di setiap forum rapat sekolah, supaya guru-guru aktif mengikuti diklat baik off maupun online. Di Oke. samping mengikuti KKG, Mm-mm. tapi sejauh ini yang bersedia mengikuti hanya itu-itu saja, Bu Is. Namun saya Ye. belum merencanakan untuk mengadakan pelatihan di dalam lembaga sendiri. Baik, sudah bagus itu Pak. Nah, sekarang kira-kira Pak Hendra akan meningkatkan ke angka berapa dulu nih ke depannya? Sepertinya di angka 8. Di angka 8 itu saya rasa sudah cukup bagus, Bu Is. Oke, jadi begitu ya Pak. Terus angka 8 yang Pak Hendra maksud sudah cukup bagus itu seperti apa Pak? Nah, gambarannya seperti yang menjadi harapan saya, Bu. Guru-guru di lembaga saya semuanya bersemangat dan termotivasi untuk belajar meningkatkan kualitas diri, supaya mampu menjadi pendidik yang bisa memenuhi keragaman kebutuhan murid. Dengan Oke. meningkatkan kualitas pendidikan, maka kualitas peserta didik juga akan meningkat, Bu. Wah, bagus sekali Pak Hen. Pemikiran yang luar biasa. Terima kasih, Bu Isbana. Lalu untuk mencapai harapan tersebut,
Kira-kira apa yang perlu diupayakan menurut Pak Hendra? Saya akan mengadakan IHT dalam waktu dekat ini, Bu. Saya merencanakan mengundang tim dari sekolah penggerak untuk menjadi narasumber dengan mengambil Oke, tema perencanaan P5. oke. Nah, kemudian merencanakan kegiatan les komputer bagi guru yang belum bisa IP. Hmm, hmm, Kebetulan setiap hari hmm. Sabtu murid kami ada pelajaran les komputer. Oke. Nah, rencananya seusai pembelajaran untuk murid, dilanjutkan Hmm, pembelajaran untuk guru-guru yang belum bisa IT. oke. Satu lagi, Bu Is, Iya, ya. selama ini setiap mengadakan kegiatan sekolah, yang Hmm, berperan sebagai koordinator ya itu aja. hmm. Nah, mulai saat ini saya akan merencanakan pembentukan panitia penyelenggaraan kegiatan secara bergilir, Bu Is. Oke. Supaya semua bisa merasakan peran sebagai koordinator dengan Iya. maksud untuk memotivasi kreativitas dan meningkatkan tanggung jawab para guru. Itu Bu Is yang menjadi rencana saya. Wow, keren. Luar biasa, Pak. Luar Alhamdulillah, biasa. alhamdulillah Bu Is. Nah, kapan nih Pak Hendra akan memulai rencana tersebut? Harapannya ya secepatnya Bu Is. Rencananya akan saya mulai minggu depan Bu Is. Saya Ya. akan mengkomunikasikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim sekolah penggerak. Dan Hmm. juga berkoordinasi dengan agen les komputer yang telah menjadi mitra kami, Bu. Oke, oke. Kira-kira bagaimana kita bisa tahu progres dari obrolan hari ini ya, Pak? Begini saja, Bu Is, kita buat schedule obrolan lagi nanti setelah hari raya. Kita ngobrol lagi gimana, Bu? Oke, siap, Pak. Siap. Ya, berarti bulan depan ya, nanti akan ketemu lagi. Sekarang, bagaimana perasaan Pak Hendra setelah kita ngobrol hari ini? Alhamdulillah saya jadi lega, Bu. Rasanya beban pikiran saya menjadi berkurang, Bu. Alhamdulillah. Begitu juga saya, Pak. Wawasan saya menjadi lebih terbuka mendengar ide-ide cemerlang dari Pak Hendra. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk kita berdua, nggih, Pak. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktu untuk sharing. Sama-sama, Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan refleksi diri saya dari praktek coaching di sesi 2 ini, yang sudah berjalan dengan baik ketika saya menjadi coachee, saya difasilitasi oleh Bu Amelia sebagai coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang asertif yang menggiring coachee menemukan ide dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi tanpa intervensi solusi dari coach. Kemudian yang saya berperan sebagai coach, saya rasa sudah aplikasikan pertanyaan-pertanyaan dalam coaching sesuai dengan metode Tirta, begitu. Kemudian supaya tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching, sebagai coach telah hadir seutuhnya bagi coachee, tidak hanya raga tapi juga pikiran dan jiwanya. Penuh kepedulian, perhatian, dan totalitas. Kemudian coach dapat menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membawa coachee pada kesadaran diri maupun penemuan solusi-solusi yang kreatif. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan kegiatan coaching ini, saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lembaga sekolah ketika saya berinteraksi dengan warga sekolah ataupun dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu Pak Hendra, Bu Amelia, terima kasih.